Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di cara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime The God of High School episode 13. Jadi, tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Pada episode ending di sini, terlihat memang pertarungan yang cukup klimaks ya, meskipun jujur saja pertarungannya seru di awal-awalnya saja dan cukup kurang pas di pertengahan pertarungan yang ada. Namun, masih tetap enak dan keren untuk melihat sesi pertarungan yang dihadirkan. Apalagi kita sudah bisa melihat dalam ending juga sebenarnya banyak sekali informasi mengenai tanda-tanda kehadiran season 2 di seri animenya, dimana banyak sekali informasi terkait dengan Nox, Juri Geoha, dan informasi mengenai kakeknya Morijin. Ya, walau cuma sedikit, tapi itu sudah menjadi tanda-tanda yang cukup jelas ya seharusnya. Dan semua itu akan kita bahas secara bertahap dalam video kali ini. Jadi menurut kalian gimana nih dengan episode 13? Apakah kalian bisa melihat keseruannya dan tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi di dalam episode 13 kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kalian menikmati pembahasan saya di sini, bisa kali ya bantu share video ini agar makin banyak yang bisa menikmati juga. Terima kasih loh. Pada pembahasan pertama, saya akan coba membahas kelanjutan pertarungan antara Taek Jegal melawan Morijin. Oke, saya nggak ngomong kasar karena banyak sekali yang merasa kalau ngomong nama Taek Jegal tuh berasa ngomong kasar gitu. Emang saya juga merasa gitu, cuman kayak saya juga ketawa sendiri pas ngomong nama Taek Jegal. Karena kemarin baru sadar juga pas lagi komentar, nama Taek Jegal tuh cukup kasar ya jika dibaca di Indonesia gitu ya. Luar biasa kalian ini. Oke, di sini di mana seri pertarungannya bisa dibilang cukup klimaks ketika Taek Jegal masih berwujud malaikat atau dewa lah kasarnya. Pada pertarungan di sini ya, langsung saja pada awalnya kan memang Morijin ini tidak bisa melawan dengan kekuatan martial art-nya saja. Apalagi saya mikirnya pada awal-awal dipakai nggak ya kekuatan dari Shikara Saktinya yang seharusnya kan sudah mulai bangkit lagi. Tapi untungnya saja ketika menonton sebelum mulainya episode ini, penonton sudah diberikan sebuah tanda-tanda kehadiran atau kebangkitan seutuhnya kekuatan Kara Sakti yang dimiliki oleh si Morijin. Dimana pada saat awal-awal episode langsung saja kan si Morijin ini tiba-tiba terkena sebuah flashback dari ingatannya ketika sedang melihat ke arah Taek Jegal. Namun yang menjadi triggernya sendiri sebenarnya adalah sebuah ingatan ketika melihat bentuknya Taek Jegal yang bersayap dan ada mata di tengah-tengahnya sepertinya gitu ya. Itu yang membuat trigger si Morijin untuk mengingat masa lalunya lagi. Karena sesuai dengan cerita dan penggambaran mengenai dewa yang ada di seri ini, di mana Nephilim atau minion dewa itu kan bentuknya putih-putih bersayap gitu ya. Jadi sudah jadi ciri khas lah seperti malaikat bentuknya atau tampilannya. Makanya si Morijin, sang Kara Sakti kita di sini sudah pernah melawan mereka. Pastinya ingatannya juga akan ke-trigger gitu kan ketika melihat ada orang yang berwujud seperti Nephilim yang membuat adegannya menjadi sebuah tanda bahwa kita akan melihat kekuatan sang Kara Sakti gitu kan. Dan ternyata benar saja kan, kekuatan si Morijin ini mulai bangkit kembali, apalagi ketika dia dilindungi oleh Mira dan Dewi dari serangan Taek Jegal. Terutama si Dewi ya, yang menghadang serangan tusukan dengan badannya. Yang gue pikir, wah mati ini si Dewi. Ternyata tidak, kenapa-napa untungnya. Untungnya saja kan ya. Namun akibat hal itulah ada adegan yang cukup keren menurut gue, dimana akibat si Morijin terkena kejutan dari keadaan temannya yang terkena serangan itu, membuat flashback si Morijin jadi lebih jelas. Di saat dia manggil tongkat saktinya, langsung ya bertransisi ke keadaan dalam pertarungan di bumi. Dan itu keren banget, seriusan. Keren banget sih pas ngeliatin. Langsung turun dari langit gitu kan tongkatnya. Dari flashback langsung transisi ke dalam pertarungan yang ada. Itu sebenarnya adegan keren banget sih. Apalagi kan itu kan sebuah tanda kebangkitan kekuatan dari si Morijin ini. By the way, sebagai informasi bagi yang bertanya, tongkatnya Morijin ini datangnya dari mana? Kok tiba-tiba bisa datang gitu aja? Jika di komiknya, tongkat yang digunakan Morijin itu sedang berada di bulan. Dan ketika si Morijin ini bangkit, tongkatnya mulai bergerak dan datang ke tempat si Morijin. Dan itu sayangnya tidak ditunjukkan gambarnya di sini ya. Mungkin karena di bulan itu ada hal yang cukup sensitif lah kasarnya mungkin. Jika kalian lihat ada kepala di bulan, itu adalah sebuah mayat dari Dewa Buddha yang pernah bertarung dengan Morijin atau si Kara Sakti di zaman dulu. Maksudnya ya si Kara Sakti melawan dewa ya yang dulu itu. Sedikit tambahan pembahasan mengenai pertarungan melawan Taek Jegal versi monsternya, yang pada pertarungannya yang ada di awal-awal memang cukup membuat suasana vibe-nya cukup keren dan seru, dibilang epic lah.
pertarungannya. Pada saat si Morihjin itu bangkit kekuatannya sebagai kala sakti kan, karena suasana dari gerakan sampai lagunya itu sudah cukup mendukung suasana yang ada. Namun sayangnya setelah pertarungan di sini kan si Tech Jegal kalah tuh akibat serangan bertubi-tubi dari si Morihjin. Dia tiba-tiba berubah menjadi Monster Grid, di mana itu sebenarnya adegan pertarungannya cukup keren dan seru lah tetap bisa dibilang. Namun ada masalah yang membuat vibe-nya cukup hancur gitu menurut gua, yaitu adalah lagu background pada pertarungannya di sini. Karena adegannya memang mengenai pertarungan antara teman-teman mereka masing-masing dan tercermin mengenai kekuatan pertemanan bisa menghalau segala macam bahaya dan bisa melawan iblis sekalipun ya. Tapi ya mau gimana ya, pada saat gerakan pertarungannya itu kita bisa melihat sebuah pertarungan yang cukup enak untuk ditonton. Namun lagu backsoundnya yang mellow slow gitu jadi kayak waduh ini ada apa gitu maksud gue. Jadi kayak kurang enak gitu ngeliatin vibe-nya. Mungkin ada yang berbeda pendapat, bisa tulis komentar ya. Karena yang gue rasakan seperti itu pada saat gue nonton sesi pertarungannya yang situ. Tapi untuk awal-awalnya keren, melihat pertarungannya itu enak banget. Tapi ya mau gimana ya, yang penting masih enak untuk ditonton lah adegannya. Dan masuk ke pembahasan terakhir, di mana banyak informasi yang akan saya berikan adalah spoiler di sini. Terlebih lagi cerita tanda-tanda mengenai season 2-nya. Sampai video ini dibuat, saya belum menemukan kabar mengenai season 2-nya ya. Jadi ya ini hanya tanda-tanda yang saya lihat saja pada episode 13 di sini. Yang pertama mengenai sang manusia perempuan yang dibilang adalah anggota pertama dari anggota The Six, di mana dia ini adalah perempuan yang sudah cukup tua ya, di mana dia berumur 1000 tahun lebih. Dan pada sejarahnya yang gue baca sedikit, di mana dia adalah seorang beruang pada awalnya yang diberikan sebuah kesempatan atau sebuah anugerah untuk bisa berbentuk manusia perempuan sesuai yang ada pada mitos di Korea sana, di mana dia bisa dibilang sebagai makhluk mistis ya seharusnya. Ditambah lagi dia memiliki cariok dewa angin, dewa hujan, dan dewa awan. Pada episode ini dia juga memberikan informasi mengenai apa yang terjadi pada kekuatan Ilpyo dan mengenai kunci yang tersebar di dunia. Ya memang tersebar sih, tapi tetap aja ujung-ujungnya kan kekuatan Ilpyo juga yang dibutuhkan untuk membuka kunci batasan manusia nantinya. Dan di sini bisa dibilang ada sedikit tambah informasi mengenai batasan selain kekuatan yang dimiliki manusia, yaitu adalah manusia diberi sebuah batasan tabu untuk tidak bisa membunuh dewa, yang membuat cerita ini semakin jelas ya kenapa ada makhluk mistis dan kebangkitan dari dewa-dewa lain yang mulai bermunculan. Karena memang karakter-karakter yang ada di sini kan katanya memang membuat cerita semakin mengarah ke pembasmian para dewa ya, yang masih melanjutkan kayak sejarahnya terulang kembali gitu maksud gua. Lalu yang kedua adalah keadaan di mana dunia setelah 3 bulan berlalu setelah pertarungan antara si Morihjin dengan melawan Tech Jegal. Kita bisa melihat pergerakan dunia yang sudah mulai berubah, seperti alur organisasi Nox yang mulai membuka kebukaan diri mereka terhadap sistem pemerintahan, di mana hal ini pastinya nanti akan membuat cerita jadi agak berat sebelah untuk di season 2, terutama kepada kelompok Morihjin dan pihak Park Mubong. Di sini juga kita tiba-tiba bisa melihat salah satu dari juri dari GOH hadir di tempat pelantikan Jenderal Nox yang si cowok rambut putih yang kemarin itu ngelawan anggota The Six, The Magician. Nah, kita bisa melihat ada juri R ya, si rambut kuning yang hadir di situ. Dari sini saja, kalian seharusnya sudah bisa melihat sebuah perubahan ya. Dan akan saya bilang saja di sini, juri R ini pada cerita di sini dia berkhianat nih dari Park Mubong dan dia berjalan menjadi anggota dari Nox untuk cerita selanjutnya. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah keadaan di mana kita bisa melihat sebuah keadaan penjara di mana ternyata ada kakeknya Morihjin yang sedang dipenjara dan dikurung oleh anggota Nox. Di mana di sini si kakek yang berbicara mengenai Morihjin bisa mengalahkan dirinya karena di sini organisasi Nox ingin membuat kakeknya menjadi persembahan dewa perang ya. Yang niatannya sebenarnya sih untuk menjadikan si kakeknya Morihjin ini si Jin Taijin menjadi dewa perang gitu maksudnya. Itu yang harusnya terjadi, tapi ada perubahan. Dan itu semua yang sudah saya bilang di pembahasan, semua itu bisa dibilang adalah tanda-tanda yang saya lihat sebagai sebuah pesan dari studio dan pihak lisensi untuk memberitahukan bahwa cerita God of High School tidak akan berhenti di sini. Dan nantinya akan ada lanjutan yang melanjutkan cerita dari perjalanan pertarungan si Morihjin melawan organisasi Nox dan melawan para dewa nantinya. Tapi sebelum masuk ke season 2, mungkin ada sesuatu yang gue harapkan ya, yaitu adalah adanya animasi OVA atau episode tambahan sebelum masuk ke season 2. Itu yang gue harapkan saja. Dimulai mengenai cerita kakeknya Morihjin yang masih bertugas di tentara atau militer dan sedang bertugas untuk menyelidiki rencana dari Korea Utara. Karena disitulah
tempat cerita kakeknya Morrijin ini bertemu dengan si bayi dalam kristal batu, yaitu adalah Morrijinnya sendiri yang masih menjadi bayi. Nah, itu aja pendapat gue mengenai The God of High School episode 13 menjadi seri endingnya ya. Bagaimana pendapat kalian dengan seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video yang saya buat, bisa mendukung channel ini agar tetap bisa berjalan dengan share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu menyemangati gue terus bikin video. Dan jika ingin lebih membantu channel ini, bisa memberi dukungannya ya ke traktir.id/devpolar atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.